Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya di Kobe TV. Oke, seperti biasanya pagi hari saya biasa ngecek kandang ya. Fungsinya apa ya? Kita bisa melihat kondisi burung, ada yang sakit, ada yang kekurangan makan, atau ada yang bermasalah, itu kita tahu semua. Bahkan ada yang hilang misalkan. Nah, tapi jangan sampai ya. Jadi di pagi hari ini tadi saya sudah ngasih makan. Seperti biasa saya di pagi hari selalu memberi makan murai batu, ngecek dan ngontrolnya supaya kita mau lihat perkembangan si murai. Ini yang mau tahu informasi si legend atau si blorok ini udah birahi, cuma betinanya itu masih dorong ganti ekor ya. Nah, jadi di pagi hari ini juga saya terkejut bahwasanya sudah ada yang menetas. Padahal prediksi saya sekitar 3 atau 4 hari lagi. Dan ternyata tadi pada saat saya ngasih makan murai batu pagi-pagi sudah ada cangkang telur. Ini kita lihat. Ini adalah kandang king killer ya. Padahal kita baru panen kemarin, ini udah netas lagi. Ciri-cirinya sudah ada cangkang telur, indukannya masih di dalam. Aduh, tuh jatuh. Nah, ini dia. Ini sepertinya netas malam tadi atau mungkin sore kemarin ya. Jadi inilah pentingnya kita untuk ngecek kandang setiap pagi ya, supaya kita tahu perkembangan dan tidak terlewatkan hal-hal yang seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalkan ini tadi kita terlewat, otomatis bisa saja terjadinya pembantaian ya. Tapi bagi murai batu yang sudah biasa mungkin nggak begitu jadi masalah ya. Cuma kalau yang memang sudah biasa kita manjakan pada saat penetasan, kemudian kita merubah polanya, itu pasti akan menjadi suatu masalah. Nah, jadi seperti biasa saya kalau murai batu sudah mulai menetas itu biasanya saya kasih kroto. Malahan sebenarnya H-3 atau H-2, H-1 itu biasanya saya pancing juga dengan pakan-pakan seperti ini, supaya untuk suatu sugesti kepada si indukan bahwasanya makanan aman gitu loh. Bahasa kitanya seperti itulah gitu loh. Jadi indukan itu bakal senang, semangat, sehat ya. Jadi anakan juga terselamatkan gitu ya. Tapi ini karena saya salah nyatat, nggak tahu saya kemarin itu nyatatnya mungkin lupa. Perasaan sudah saya catat tapi ternyata saya lihat di catatan kosong. Nah, saya patokannya dari anakan si Borneo menetas, itu saya catat kemarin. Dan ternyata dia lebih cepat dari hari yang kita tentukan ya, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah masih oke-oke aja. Hanya terdapat cangkang telur seperti ini di sana tadi, berarti menandakan masih aman. Kecuali kalau anakan yang di dalam situ, nah itu baru kita agak gimana gitu ya. Nah, jadi ini nggak saya kasih semuanya. Bahwasanya kalau hari pertama menetas itu biasanya dia makannya sedikit, dan sekarang dia juga belum makan, itu anakannya belum dikasih makan. Dia masih dihangatin dengan induknya ya. Ini Borneo udah sibuk, udah mulai produksi lagi. Nah, jadi ini akan saya bagi dengan si Borneo dan burung-burung lain ya. Borneo ini udah
baru 2 hari yang lalu kita panen anakannya. Jadi intinya seperti itu guys ya. Fungsi dari pentingnya kita ngecek kandang itu adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan murai batu kita dan mengetahui kondisi-kondisi murai batu kita. Jadi bukan hanya ngecek-ngecek aja gitu ya, bukan hanya jalan-jalan saja, cuma kita harus memperhatikan juga, oh ini kurang ini, oh ini kurang itu, oh ini makanannya berlebih. Jadi seperti itu. Jadi untuk sekarang makannya hanya kroto dan belum saya kasih ulat Hongkong dan lain-lain, karena ulat Hongkong itu keras ya. Sebenarnya bisa aja, cuma indukannya nanti kewalahan untuk ngasih makan ulat Hongkong dan yang sejenisnya lagi ya. Kalau kroto ini kan dia lebih praktis, lembut dan gampang dihancurkan gitu ya. Ini nggak usah dihancur-hancurkan, malah udah lembek sendiri kan, seperti itu. Dan kemudian yang harus kita perhatikan juga adalah kebersihan dari tempat makanannya ya. Jadi jangan sampai tempat makanannya itu juga tidak bersih ya. Karena murai batu yang masih baru menetas itu daya tahan tubuhnya pastinya lemah ya. Tidak sekuat dengan murai batu yang dewasa lainnya ya, ataupun yang sudah mulai besar. Nah jadi kalau saya seperti itu, setiap pagi saya selalu ngecek, kontrol keadaan kandang, dan biasanya siang juga, tapi yang wajib itu adalah pagi dan sore. Nah, jadi kalau Anda kapan gitu ya, coba tuliskan di kolom komentar kapan kalian ngecek kandang murai batu. Ada juga mungkin seminggu sekali, sebulan sekali misalnya. Nah jadi yang hari ngasih makannya gimana ya, ngasih makan aja nggak dicek-cek ya. Kita harus ngecek supaya kita tahu bagaimana perkembangan murai batu kita di kandang tangkaran ya. Siang juga seperti itu, kita lihat kondisinya, apakah si murai kepanasan, apakah si murai merasa stres, itu juga perlu diperhatikan ya. Sebab banyak sekali orang yang tidak paham dengan karakter murai batunya seperti apa. Nih, contoh si Legend ini udah berapa kali pindah kandang, cuma dia nggak ada yang cocok dengan kandang lain. Kalau kandang lain dia kerjanya ngebantai, kalau enggak ya gitu, susah dijodohkan. Tapi kalau di kandang ini dia senang sekali, karena ini kandang pertamanya, kandang pertama dia berproduksi. Tapi itu kondisi betinanya masih ganti ekor ya, kayaknya tinggal ekor. Biasanya kalau ekor sudah selesai itu udah menandakan selesai juga ganti bulu, tapi ya enggak juga sih, tergantung dari jenis murai batu masing-masing. Oke, mungkin cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi di sini judulnya pentingnya mengecek kandang. Oke, terima kasih sudah nonton. Saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.